Ini adalah pengajian lanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai masalah ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa ilmu tauhid adalah bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Rasul. Selain itu juga yang sangat penting adalah bagaimana menjaga keimanan kepada Allah dan juga kepada Rasul tersebut supaya tetap utuh, tidak rusak. Ada hal-hal yang bisa merusak keimanan sehingga membuat kita tidak lagi dianggap sebagai orang yang beriman. Hadirin saudaraku sekalian, di dalam syariat peringkat manusia ini dimulai dengan peringkat Muslim, orang yang menyatakan diri sebagai orang Islam. Orang Islam adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat di mulutnya. Kalau bahasa mudahnya KTP-nya Islam. Kalau sudah ada dua kalimat syahadat di mulutnya, baik secara langsung mengucapkan atau secara keturunan, hukumnya Muslim. Qalatil a'rabu amanna. Dalam Al-Quran Allah mengatakan orang-orang Arab mengaku kami beriman. Lalu Allah Ta'ala pun mengkat klaim tersebut, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Katakanlah bahwa kami ini Muslim, iman belum betul-betul masuk ke dalam diri kami. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira mudah, kata Allah, mengklaim diri kami mukmin padahal iman kalian belum diuji. Ini corona, salah satu ujian iman. Takut corona, takut mati, apa takut Allah? Salah satu ujian. Kalau kita bandingkan corona dengan penyakit yang lain, dengan kematian sebab rokok saja, seingat saya masih gedean sebab rokok dari matinya dibanding dengan corona. Segede-gedenya efek dampak virus itu maksimal 3%, kata ahli virus. Dan sebegitu takutnya kita dengan corona. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira kita bisa mengklaim begitu saja tentang keimanan, padahal iman kita belum diuji. Bagaimana sih ujian iman? Dalam hadis Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Khabbab bin Al-Arat, beliau bertanya kepada Rasulullah, kapan sih datang pertolongan Allah? Khabbab bin Al-Arat itu di dalam sejarah disiksa oleh tuannya pakai besi panas, ditancapkan ke belakang besi. Lalu kata Rasulullah, wahai Khabbab, orang zaman dulu digergaji dari kepala sampai ke kubur, itu ujian keimanan mereka. Dalam hadis dikatakan, bagi orang yang beriman wajib menanam keyakinan, andaikan dipilih antara dilemparkan ke dalam api dengan mempertahankan keimanan, dia lebih memilih dilemparkan ke api daripada balik kepada kekafiran. Ini ujian keimanan. Syukur di zaman kita sekarang ujian keimanan seperti ini sudah tidak ada. Ujiannya kita adalah dosa-dosa besar. Kita ditawari berzina, kita ditawari korupsi. Dalam hadis Nabi mengatakan, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah ada iman seseorang yang berzina ketika dia berzina. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min.
Tidak ada pencuri yang di saat dia melakukan aksi pencurian imannya masih tetap bersama dirinya. Tidak ada. Setelah itu terjadi, setelah itu berakhir, baru imannya kembali. Andaikan mati di waktu dia melakukan dosa besar, mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman. Di sini kita akan berpanduan kepada kitab Sulamut Taufik, di kitab yang dipakai di mayoritas pesantren di Indonesia, ya, merupakan salah satu kurikulum yang bisa kita katakan wajib. Ini tidak secara spesifik membahas ilmu akidah, akan tetapi banyak hal-hal yang berkaitan dengan ilmu akidah yang memang di sini dibahas oleh penulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faslun. Yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Wajib bagi setiap orang yang sudah balik dan berakal masuk ke dalam Islam. Bagi keturunan orang Islam tidak lagi perlu bersyahadat, sudah Islam. Karena di zaman Nabi anak-anak tidak dibaiat oleh Rasulullah. Ada salah satu ajaran sesat di kita, ya, lumayan besar, khususnya di Jawa Barat, karena memang pusatnya di Jawa Barat. Mungkin bapak-bapak kenal NII, TII. Nah, ini dalam salah satu doktrin mereka, kalau kita dibawa tuh biasa mata ditutup, nanti dibawa ke satu tempat, muter, nggak tahu di mana, tiba-tiba ketemu aja sama tukang doktrinnya. Kebetulan kawan saya ada yang kecantol ke situ, dibawa, tapi alhamdulillah tidak terpengaruh. Salah satu doktrin yang ditanyakan, kamu Islam nggak? Islam. Bagaimana prosesnya? Ya kan saya sholat, puasa, zakat. Di zaman Nabi itu Pak, kata dia, kalau mau masuk Islam datang ke jumpa Nabi, salaman, ucapin syahadat, lalu baiat. Bapak baiatnya masih nggak ada. Bapak punya pemimpin nggak? Enggak. Berarti bapak belum Islam. Digituin itu kita ragu kan? Iya, saya ucapin syahadat sama siapa? Ini doktrin pembodohan. Ya, doktrin pembodohan. Dari zaman sahabat, orang masuk Islam nggak ada yang baiat. Baiat itu di zaman Nabi. Baiatnya pun adalah baiat membela Nabi, ikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Setelah itu nggak ada baiat-baiatan. Baiat yang ada cuma baiat memilih pemimpin. Kalau kita sekarang pencoblosan itu sudah kira baiat sudah. Cukup itu. Syahadatnya gimana Ustaz? Lah, azan kita syahadat, sholat kita syahadat, dua kali kita sahut awal ada syahadatnya, ada sahut akhir ada syahadatnya. Wajib nggak? Wajib, yakin. Dan kalau nggak yakin ngapain kita sholat? Itu cukup. Ya memang itu sudah. Nggak perlu lagi. Kalau sudah orang keturunan, maka dianggap Islam. Jangankan yang jelas sholat kayak kita begini nih, di mayoritas orang Islam lalu ditemukan mayat tidak dikenali. Islam apa enggak ini? Di tempat mayoritas Islam itu mayat hukumnya Islam, disolatkan, dimandikan, dikafankan, dikuburkan sebagaimana umat Islam, walaupun identitasnya tidak ditemukan. Yang penting di mayoritas Islam. Apalagi yang jelas-jelas kayak kita. Kita ini disebut dengan ahlul kiblat, orang yang mengucapkan syahadat. Kalau orang sudah mengucapkan syahadat, maka dia dianggap Islam. Seperti apapun kelakuannya, seperti apapun akhlaknya, seperti apapun perbuatannya, walau tidak sholat, walau tidak puasa, walau tidak zakat, walau berada dalam ajaran sesat, kalau sudah mengucapkan syahadat hukumnya Islam. Cuman ada satu masalah lagi,
apakah Islamnya masih bertahan atau tidak? Ini yang akan menjadi satu pembahasan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Maka tidak boleh mengkafirkan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu di kitab manapun, di madhab manapun, begitu ajarannya. Cuman satu ajaran yang berani mengkafirkan orang, yaitu Khawarij, dan disebut dengan Haruriyah di dalam sejarah. Islam punya musuh 2, Pak. Musuh Islam ini 2. Yang internal. Yang pertama, orang yang liberal, sekuler dalam melihat syariat, maka digelarilah mereka ini munafik. Di mulutnya ada syahadat, di mulutnya ada pembicaraan tentang syariat, tapi tidak mau menjalankan syariat, bahkan cenderung menentang syariat. Ini namanya munafik. Kalau sekarang banyak tambahan tanda-tanda munafik. Di rumah itu ada kitab tanda-tanda orang munafik lebih tebal daripada kitab ini. Ada sekitar 120-an tanda orang munafik. Jadi kita yang jelas saja dalam hadis, kalau ngomong bohong, kalau berjanji enggak, kalau dikasih amanah khianat. Tandanya ke siapa kira-kira? Dijawab di otak masing-masing ya. Siapa tandanya? Jelas kelihatan. Kita bela-belain kadang-kadang ternyata munafik. Ma'lumun nifaq, yang kemunafikannya jelas terlihat kata Nabi. Tandanya kalau dia ngomong bohong, kalau nyanyi ikat, kalau dikasih amanah khianat. Udah punya jabatan, pas lagi pemilihan janjinya macam-macam, tentunya bohong semua, munafik. Kata hadis loh, bukan kata saya. Siapa? Kita nggak boleh menunjuk bulan bin bulan, tapi kalau tanda itu ada, faman kana fi khoslatan minan nifaq fahuwa fa fi nafsi khoslatan minan nifaq. Kalau ada tandanya 1, berarti sepertiga dirinya munafik. Tandanya 2, 70% dirinya munafik. 3 munafik beneran 100%. Ini musuh pertama yang terlalu meremehkan syariat. Quran itu cuman macan ompong aja. Di zaman Nabi sih iya cocok, di zaman jahiliyah, di zaman kita tuh sudah tidak relevan. Dianggap Quran kitab paling mau dianggap Quran kitab ketinggalan. Munafik. Apapun gelarnya, mau profesor, mau kiai, munafik. Secara hukum begitu dinyatakan. Yang hukum kan punya standar. Siapa yang terkena standar tersebut, maka akan kena pelayan tersebut. Masalah hakikat di sisi Allah itu urusan Allah. Masalah dengan manusia, manusia punya standar hukum syariat yang Allah berikan. Kita nggak boleh menghakimi. Kita tidak menghakimi, cuman Allah mengatakan kalau begini berarti begini. Ya jelas kita akan ikut ilmu pasti tersebut. Apapun gelarnya Pak, makanya jangan sekarang ini kita terkecoh dengan gelar. Pengikutnya banyak, muridnya banyak, tapi sifatnya sifat munafik, munafik sudah. Masalah urusan di sisi Allah itu urusan lain. Kalau ada di hadisnya begitu, di kitab fikihnya begitu, kita akan klaim katakan siapa yang melakukan penyebab murtad, hukumnya murtad. Itu jelas. Tapi kan dia Ustaz nggak pakai tapi di kitab nggak ada pengecualian. Kali aja boleh bulan bin bulan nggak sholat, nggak ada pengecualian. Pengecualian siapa yang boleh nggak sholat? Orang yang akalnya udah hilang, kesadaran udah nggak ada. Selama akalnya masih ada, ngomong benar, maka masih hukum ini akan berlaku kepada diri. Yang kedua, musuh Islam internal adalah orang yang melampaui batas, al-mutasyaddidin, ekstremis. Apa sih arti ekstremis? Hampir menyeluruh pembahasan kalau kita buka di kitab-kitab, yang dimaksud dengan ekstremis itu adalah orang yang mengkafirkan saudaranya dalam apa saja.
Karena fanatisme golongan, yang tidak segolongan sama saya kafir, ekstremis. Bukannya ngebom aja Pak, itu mah jelas. Kenapa dia sampai berani ngebom begitu? Oh, itu bukan saudara saya, ekstremis. Nah, bibit-bibit ini ada, kita tidak menutup mata. Bibit-bibit ini sedang diciptakan. Bagaimana doktrin dulu dalam sebuah ajaran agama, kalau ingin membenci agama lain, maka dari anak itu sudah ditanamin yang ini salah, kalau ini neraka. Ya kita ngasih tahu anak kalau ini hukumnya bisa masuk neraka itu nggak ada masalah. Tapi kita mengklaim bulan bin bulan tuh bakal ada neraka, sebab begini-begini. Nah ini bahaya. Ini masalah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menjaga agama ini dengan memberikan likulli khalafin qudun. Setiap generasi itu ada orang-orang yang terbaik yang menjaga keseimbangan agama. Yanfauna anhu tahlilal ghalib, yang mereka akan mencoba membuat, mengikis penyelewengan dari orang-orang ekstremis, wantihalal mu'tilin, dan juga penyelewengan dari orang-orang yang ingin menghancurkan syariat. Itu yang tadi munafik. Dua-duanya ini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka kembali ucapan itu di antara mereka berdua. Kalau memang yang diucapkan kafir itu layak kafir, maka dia kafir. Tapi kalau tidak, maka ucapan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Makanya ulama mengatakan di antara salah satu sebab seseorang bisa dihukumi murtad, nanti kita akan ketemu di sini, adalah mengkafirkan orang lain tanpa alasan yang kuat. Kalau masih khilaf, nggak bisa kita kafirkan. Syiah, kita benci Syiah, nggak suka kita sama Syiah. Selama tidak secara spesifik kita tidak katakan dia kafir. Tapi kalau sudah menuhankan Sayyidina Ali, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dengan Umar, baru kita katakan dia kafir. Saya Syiah, wah bisa ada yang ngaku begitu kafir, tidak langsung dikatakan kafir. Tanya dulu Syiahnya aja, Syiah kayak gimana. Ketika dia sudah keluar dari ajaran syariat yang ada di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, maka barulah dia kita katakan kafir secara personal. Dan itu yang bisa mengeluarkan pendapat keputusan bulan itu kafir dengan ataupun tidak, itu dari pihak yang berwenang. Kayak kita misal MUI, kata MUI ini penghinaan agama, itu akan dianggap penghinaan agama. Kalau di kita nih ulama-ulama yang seperti ini nggak bisa klaim-klaim pribadi, nggak jelas NGO-nya, nggak jelas punya majelis doang misalkan, lalu berani sudah mengkafirkan orang, bahaya. Itu racun. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita. Jadi kita setelah beriman wajib menjaga keimanan tadi. Jangan sampai antara ucapan syahadat di mulut dirusak oleh perbuatan yang ternyata bertentangan dengan kandungan syahadat, dirusak oleh ucapan yang ternyata bertentangan dengan kandungan syahadat, dirusak oleh perbuatan, oleh keyakinan, oleh sifat yang ternyata bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Dan poin yang juga sangat penting kita perlu paham, kafir ataupun murtad itu bukan hanya menyekutukan Allah. Iblis itu nggak pernah Pak menyekutukan Allah. Pernah nggak dengar cerita iblis menyembah patung misalnya? Gua ada. Iblis menyembah Allah, tapi tidak mau nurut kepada Allah, nggak mau sujud kepada Nabi Adam.
kafir juga. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kata Allah. Nah, di sini kita perlu paham bahwa kafir tidak berarti hanya kalau sudah menyekutukan Allah punya Tuhan yang lain. Enggak. Ada sifat-sifat ucapan, perbuatan, perilaku yang bisa membuat seseorang dianggap keluar dari agama. Jadi diumpamakan menanam pohon tapi bakar sampah di sebelahnya, ya mati dong pohon itu. Enggak, saya nanam pohon bakar sampah kan nggak di pohonnya, Ustaz. Ya tapi di sebelahnya sama aja kena panasnya. Begitulah perumpamaannya, Pak. Allah. Kalau orang sudah balik berakal, wajib masuk Islam. Orang kafir lahir umur 12 tahun, laki-laki keluar mani atau perempuan haid, nggak masuk Islam. Dari semenjak itu ditulis dosa sampai dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, dihapus semua dosanya. Kalau nggak masuk Islam, mati. Maka dihitung dosa itu, Pak, ditimbang masing-masing dosa. Makin lama si kafirnya hidup, makin gede dosanya. Nanti orang Islam sholat, dia nggak sholat, dia kafir, dihitung dosa nggak sholat. Orang Islam Ramadanan puasa, dia nggak puasa, dihitung dosa nggak puasa. Makin lama dia hidup, makin gede dosa kekafirannya. Makanya kafir itu berbeda-beda peringkatnya di neraka, bergantung umur, bergantung perbuatan dan seterusnya. Nggak semua kafir boleh di satu kelompok. Kafir yang miskin dengan kafir yang kaya, ya siksanya di akhirat beda. Tapi dua-duanya disiksa. Wa thubutu fihi 'ala dawam, dan menjaga keimanan secara eksis di dalam Islam. Wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan wajib melazimkan diri melakukan hukum-hukum yang ditentukan oleh Islam. Ada yang bertanya, Ustaz, dalam Quran kan la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Tapi kok di dalam fikih kalau orang gak sholat bisa dipancung? Di dalam kitab fikih, orang yang tidak melakukan rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, itu bisa dihukum oleh negara. Yang tidak sholat disembelih, Pak, dipancung. Yang tidak zakat sama diperangi. Tidak haji, hartanya disita. Berarti pemaksaan dong. Nah, jadi kalau orang di luar Islam itu bebas, Islam nggak ngatur. Tapi kalau sudah masuk Islam, ini berarti mengklaim diri ikut kepada ajaran Islam, tunduk kepada ajaran Islam. Kalau enggak, jangan-jangan ini musuh yang menyusup ke dalam Islam. Jadi kayak kita nih punya rumah, orang kalau masih di luar rumah kita, silahkan dia mau ngapa-ngapain juga di situ. Tapi kalau di dalam rumah kita, mau nggak mau dia mesti ikut aturan rumah kita kan. Di rumah kita ada tulisan no smoking, nggak boleh merokok. Di rumah kita jangan teriak-teriak, jangan ribut-ribut. Di rumah kita ketika masuk sendal dilepas. Kan ada aturan. Ya nggak sembarangan dong. Mau suka-suka di rumah kita nggak bisa. Kalau di luar belum masuk, silahkan bapak mau suka-suka. Tapi kalau udah masuk, ini rumah saya punya aturan, tolong dihormati. Begitulah Islam. Kalau dia masih di luar Islam, terserah dia. Tapi kalau udah masuk ke dalam Islam, nggak bisa sembarangan. Kalau udah masuk, nggak bisa keluar lagi. Keluar ada hukumannya. Murtad, pancung. Kejam begitu, Ustaz. Kita nggak bahas itu lebih jauh. Nanti mungkin ada pembahasan tentang itu. Kenapa begitu? Ya memang begitu sudah. Ada pembahasan dalam bernegara saja di zaman dahulu gitu kan. Ketika orang pindah-pindah itu bisa bahaya. Kembali. Famimma yajibu ilmuhu wa tiqatu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafira wa illa fa fis shalah asy-syahadatani. Di antara yang wajib diyakini, diketahui dan diucapkan di saat itu juga bagi orang kafir
Nah, bagi orang Islam di dalam sholat adalah 2 kalimat syahadat. Jadi ini di akhir zaman dikatakan disuruh kita memperbanyak mengucapkan. Ya memang kita nggak pernah ada ustadz yang ngajarin di antara zikir adalah baca syahadat, kan belum ada. Tapi ketika syahadat itu ada di dalam sholat berarti dia zikir. Boleh kita zikirkan pakai tasbih 100 kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh, bagus banget. Dan ini masya Allah. Dulu sahabat Nabi itu ada beberapa orang, salah satunya Abdullah bin Rawaha. Setiap kali dia ketemu orang, ya halumma nujaddidu iman, dia akan katakan, ayo kita update iman kita. Update gimana? Qulu la ilaha illallah. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Diajak orang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Itu tuh kebiasaan Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Sampai ada akhirnya sahabat yang komplain, saya kan udah syahadatan, kenapa diajakin lagi? Jadi kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Wa yakunu katsaubil khaliq. Dan kadang bisa jadi seperti baju lusuh. Baju lama gak dicuci dengan baju habis dicuci, keadaannya gimana coba? Yang satu kelamaan dipakai gak dicuci-cuci, apa yang akan terjadi? Dengan yang satu dipakai lalu dicuci, kira-kira bagusan yang mana? Jadi disebut katsaubil khaliq, seperti baju yang lusuh. Kalau kelamaan gak dicuci, masya Allah, itu iman diumpamakan seperti itu. Maka ketika sering dicuci akan semakin bersih, semakin bagus, enak dipakai. Maka begitulah kita juga. Di zaman Nabi pernah sahabat Nabi Nabi mengumpulkan para sahabat. Coba semua lihat, Islam semua kan yang hadir Islam. Lalu Nabi katakan, angkat tangan kalian. Mereka angkat semua. Sekarang iringi ucapan saya. Nabi kemudian memimpin mereka, tahlilan bareng-bareng. Bukan dilarang, memang disuruh. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan Muhammad Rasulullah itu adalah salah satu cara menjaga iman kita untuk tetap lestari, menjaga iman kita untuk tetap kuat. Kalau kita cuma baca yang di dalam sholat doang, maka ibarat makan tuh makan nasi doang, Pak, belum ada lauknya, belum ada sambal dan sayurnya dan seterusnya. Maka perlu kita tambahkan minimal sehari itu dikatakan 100 kali mengucapkan la ilaha illallah, pakai tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil dihayati tiada Tuhan selain Allah, tiada yang memberi rezeki selain Allah. Ini lagi ada masalah, tidak ada yang memberi solusi kecuali Allah. Lagi perlu duit, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menjaga kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Tidak ada yang memanjangkan umur kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kesehatan kecuali Allah. Itu dimasukin ke dalam hati. Ini doktrin keimanan sehingga kita sadar bahwa hidup ini baterainya, rohnya, nyawanya adalah Allah. Jadi kita, apa sih yang kita miliki kan? Kalau Allah Ta'ala pengen mati ya, mati saat itu juga. Apa yang bisa kita pertahankan? Yang bukan mobil, rumah bisa sekejap hilang. Saya banyak ketemu orang yang miskin mendadak. Kayak mendadak tuh jarang, miskin mendadak nih banyak. Soalnya di zaman corona ini, dia tiba-tiba rumahnya ada pelang aja disita bank. Datang ke kita, Ustaz gimana? Kenapa emang? Yang utang berapa? 700 juta. Kenapa emang? Bisnis, rugi, gini-gini macam-macam. Pokoknya kalau duit dari bank itu cepat habisnya Pak. Cepat saya ketemu banyak pengusaha lagi yang rajin sholat, dulu ngutang di bank, jangan harap dah. Jangan harap duit setan dimakan jin kalau kata orang sekarang. Begitu perumpamaan. Saya tidak katain duit setan. Wah, duit mah semuanya halal. Cuman yang masalah kan akadnya. Jadi duit dari bank itu halal atau satu halal duitnya. Tapi akad dalam kita melakukan ini yang paling penting. Emang bank itu semuanya haram? Banyak akad-akad bank yang halal. Cuman kalau ngutang lalu bayarnya lebih, itu haram.
administrasi lah terus saya beda. Bahasanya doang administrasi bisa seperti itu. Nah kalau utang kalau rumah disita kita mintain doa. Ini namanya utang wajib dibayar. Baru bayar pakai doa. Ya akhirnya kita bawa anak kita. Ya kan memakai begini kan perlu dukungan. Sampai sekarang udah beberapa tahun rumahnya udah disita tapi gak diambil-ambil. Anda bilang Anda bisa sampai sini doang mengusahakan, sisanya Anda cari gimana caranya rumahnya segera dijual. Iya Ustaz, atau lupa apa namanya udah laku apa belumnya, pasti saya belum dihubungi. Yang pasti terakhir menghubungi saya rumah belum diambil, udah berapa tahun. Jadi kita cuma bisa ngedoain sampai situ, rumahnya tetap rumah ente, nggak langsung dicaplok ini disuruh keluar. Cuman utang cepat segera dibayar. Allah kali mudah-mudahan kita yang ada utang Allah bereskan utang. Amin. Itu baca la ilaha illallah, enggak ada yang nyelesain utang kecuali Allah. Yang utang saya yang bayarin Allah. Wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa mana asyhadu an la ilaha illallah, maksud asyhadu an la ilaha illallah anta lama yakin wa ta'taqida meresapi wa tu'mina percaya wa tusaddiqa membenarkan bahwa tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah. Jadi ada yang bertanya begini, ini ajaran sesat juga. Ente mengatakan menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mana Allahnya mana? Digituin kita tuh. Kan menyaksikan berarti melihat. Kalau di kehakiman tuh lagi sidang, saksi berarti melihat. Kan begitu? Kita jawab. Kalau saksi ahli memang melihat. Saksi ahli melihat nggak? Kalau itu saksi biasa, ini yang ahli malahan. Ayo. Saksi ahli. Fulan ngomong misal Kalimantan tempat buang anak misal, buang anak jin maksudnya, jin buang anak. Apakah kalimat ini kasus atau tidak? Maka dipanggil ahli bahasa, ya kan? Nah, apakah ahli bahasa melihat bahasa tadi? Tidak. Jadi yang namanya menyaksikan seperti kita melihat cahaya. Apa yang kita lihat dari cahaya? Ini cahaya lampu. Yang kita lihat lampu apa cahayanya? Ayo. Sama kayak udara begini kita rasakan dingin. Jadi saya cek 26 derajat. Kelihatan nggak udara? Ada bau harum masih uduk pagi-pagi. Ada kelihatan? Enggak. Minyak wangi ada nggak kelihatan terbang minyak wangi? Yang disebut dengan menyaksikan, ini contoh. Kelihatan nggak nih air di depan? Kelihatan. Yang naruh siapa? Yang naruh siapa nih? Lihatin, yang naruh siapa? Anak. Oke. Ini air 3 hari di sini. Lalu Kang Rama tanya, Kang Rama lihat nggak air? Lihat. Yang naruh siapa? Ustaz Nurido. Padahal 3 hari yang lalu. Itu yang namanya menyaksikan. Tidak ada di dunia ini benda yang tiba-tiba ada sendiri, Pak. Semuanya pasti ada yang naruh, ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah. Itu menyaksikan. Kalau kata bahasa orang Arab zaman dahulu, lagi jalan ada kelihatan kotoran unta. Mungkin nggak? Untanya nggak ada, kotorannya doang ada. Mustahil. Begitu juga dunia segede ini, masa nggak kelihatan? Siapa yang meletakkan menciptakannya? Mang tiba-tiba planet ditaruh begitu tiba-tiba meledakkan cahaya katanya. Itu kan dari teori Big Bang. Meledaklah cahaya, tercipta gas dan macam-macam teng-teng-teng, jadi lumut-lumut, jadi buaya, jadi hiu dan seterusnya. Pertanyaannya, gas pertama kali siapa ciptain? Bingung juga ya. Kita sih ngebahas setelah gasnya meledak, Ustaz. Yang naruh gas siapa? Pertamina. Pengeboran gas. Allah. Nggak mungkin.
mungkin ada yang naruh tanpa ada orangnya. Nggak ada di dunia ini, Mak. Coba saya tanya, benda apa selama Bapak hidup yang ada tiba-tiba nggak ada yang menciptakan? Atau nggak ada yang naruh? Ada sih Ustaz, tiba-tiba ketemu dompet. Nggak ada yang naruh, ada duit ya. Ada itu orang ketinggalan. Nggak ada di dunia ini, Pak. Sama kayak teori evolusinya si Darwin. Saya di hidup mungkin masih baru, bapak-bapak di sini udah banyak yang berubah. Sudah ketemu belum di kebun binatang monyet berubah jadi manusia? Saya kan orang Kalimantan, orang hutan banyak di sana, Pak. Monyet, orang hutan, ada hirangan, ada yang hidup sendiri, ada yang hidup untuk masyarakat untuk mereka. Belum ketemu saya yang setengah badannya manusia, setengah badannya monyet. Belum ketemu, ini kita hidupnya di kampung monyet nih. Dicapai dari gunung kafir ke gunung monyet. Monyet semua di situ, belum ada monyet yang berubah jadi manusia. Maka kita bingung. Lah teori begitu di zaman Darwin pernah ada, di zaman Darwin tuh monyet dulu jadi Darwin. Bingung kita. Dari zaman kita belum ada tuh monyet berubah jadi manusia. Semuanya diciptakan diatur. Itu yang namanya menyaksikan. Ini warna putih, siapa itu? Tukang cat. Siapa yang bikin perusahaan cat? Siapa yang bikin dari ujung-ujung terus? Allah. Oh iya benar ciptaan. Oh ini dari Allah. Yang ini asalnya Allah. Itu yang namanya meyakini, menyaksikan. Bukan menyaksikan melihat barangnya. Matahari pernah nggak kita lihat? Siapa yang buat lihat matahari? Kita cuma bisa melihat cahaya matahari. Matahari yang kita lihat habis mata kita terbakar. Gak ada yang bisa melihat. Itu baru matahari. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kenapa Allah gak bisa dilihat? Mata kita belum update. Belum. Ini kandungan air ini berapa pH-nya lihat? Mata kita gak bisa lihat. Mata kita punya keterbatasan. Yang di belakang kita gak bisa kita lihat. Di halaman sebelahnya kita gak bisa lihat. Kita lihat ke atas, yang di bawah gak bakalan terlihat. Lihat ke kanan, yang di kiri gak bakalan terlihat. Itu batasan mata kita, karena mata kita ini fana. Nah nanti di akhirat mata kita sudah diganti dengan mata yang kekal oleh Allah, baru kita bisa melihat Allah. Karena matanya sudah layak untuk melihat zat yang kekal. Gak bisa melihat yang kekal kecuali mata yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Meyakini bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Nah ini keyakinan Tuhan itu yang disembah. Nah jadi orang kadang-kadang ini selalu saya bahas. Jam 6 lewat nih. Berapa nih kita? Yang sibuk apa-apa jalan duluan ya. Sebab tadi kita mulai udah 5:30 soalnya. Jadi ada orang tuh di Jogja, Kebo Islam. Bukan ya, ada kebudayaan di sana. Kebo ini ketika jalan kotorannya apa katanya sih diambil, saya lihat cuma sekitar video begitu saja, nggak pernah hadir ke sana. Lalu ada yang menganggap itu syirik, kafir dan sebagainya, termasuk kemarin masalah sesajen ya, masalah sesajen kemarin yang ditendang itu mana itu? Nyebut manusia gara-gara sesajen, jin yang ditendang. Jadi pembahasannya orang melakukan itu kira-kira dia menuhankan atau tidak. Kalau dia menuhankan, kafir. Kalau tidak menuhankan, akan ada pembahasan hukum. Jadi tidak bisa langsung dipandang kafir. Orang datang bawa keris saya ini hebat, cincin saya ini hebat. Tuhan bukanlah masa ini Tuhan. Maka pakai logika yang pertama dulu. Mungkin nggak orang menuhankan keris? Mungkin nggak orang menuhankan cincin, menuhankan jimat? Lah kita nih bawa handphone paling mahal. Sekarang handphone sampai berapa sih? 12 masih 12 handphone. Satu ada yang 20 juta. Ya, itu yang handphone berapa? 20 berapa? Tipe. Kalau Samsung kan masih Ultra 20, Note Ultra 20, 21. Harganya 20 juta. Itu kira-kira kalau kita punya handphone begitu kita,
Hebat ini handphonenya Ustaz. Kafir. Kafir nggak? Makanya logika itu mudah. Tapi jangan kemudian ketika waduh, wah itu kafir. Gak bisa begitu. Orang pakai jam tangan sekian ratus juta mahalnya, macam-macam di situ. Mungkin Iron Man juga dibeli, maksud tidak Iron Man dia hebat, hebat. Kafir? Enggak. Ada pembahasan. Minum air. Alhamdulillah setelah minum air ini saya sehat. Ya jelas. Depresinya hilang dan seterusnya. Atau memang airnya sakti misalnya. Sirik? Tidak. Belum. Perlu pembahasan. Kalau diyakini di situ ada kekuatan Tuhan, dia memang seperti Tuhan. Anggap ada dewa air di situ. Nah iya tuh sirik. Kalau enggak, itu pembahasan logika namanya. Makanya yang seperti ini jangan kemudian kalau kita anggap itu sudah langsung masuk ke akidah. Kalau begitu ngapain ulama bikin kitab akidah? Semudah itu ternyata pembahasan. Yang namanya pembahasan ilmu itu kan tidak mudah. Ada penelitian, ada standarnya, ada rumusnya. Nah disinilah maka kita sangat menyesalkan ada sebagian saudara kita yang kadang-kadang cepet banget menganggap orang pusing. Saya sampai tulis satu buku judulnya Sirikkah Para Sahabat. Ya, ada satu buku yang lain saya tulis dengan judul Ibadah di Kuburan. Ada satu buku saya tetap sirik di kuburan. Saya buka, baru ini ada ekstrem banget ini. Saya tulis buku jawaban dengan judul Ibadah di Kuburan. Ya sekalian dah. Berdoa di kuburan sirik. Apa hubungannya sirik sama berdoa di kuburan? Kan berarti meminta kubur. Kubur saya minta. Emang begitu doanya? Dia ke kuburan aja gak pernah Pak. Ke kuburan dia gak pernah. Cobakan kalau orang mau buat penelitian, didatangi. Ada yang namanya wawancara. Bapak tadi doa di kubur, doa. Oh kita syuting, kita lihat begini loh acara orang doa di kubur. Doanya apa Pak? Gini. Baru bisa dijadikan itu pembahasan ilmiah. Kalau orangnya nggak pernah hadir, lalu ngebahas, nah itu kayak dukun itu. Baik, wah ini gini. Ya dukun beramal berarti. Ilmuwan nggak begitu. Datang ke kubur, nih misal acara tahlilan salah misal, ayo datang. Pernah nggak hadir tahlilan? Belum. Acara maulidan bid'ah, pernah nggak hadir acara maulidan? Enggak. Dari mana bisa mengklaim tanpa mempelajari begini? Saya aneh. Ini kita bukan bangga. Saya dulu Islam menyalahkan ajaran Kristen. Saya baca Injilnya. Kita belajar satu-satu buku-buku tentang itu. Baru kita bisa mengklaim. Begitu tuh kalau mau jujur secara ilmiah, jangan kemudian asal dengar asal comot. Ini hoax nantinya. Ya kan orang tahlilan itu salah. Bisa tanya kali, Pak, kalau orang undang orang lain makan benar atau salah? Oh bagus. Lah lalu apa salahnya? Orang baca subhanallah wa salah, bukan? Baca Quran bagus, baca sholat bagus. Lah tahlilan di mana salahnya? Nah itu saya bingung, orang kalau tahlilan salah. Nah ini doktrin yang aneh jadinya. Nah sama kayak tadi itu. Jadi dalam pembahasan itu jelas ya, Allah disembah. Bentuk penyembahan itu apa? Doa dengan meminta itu berbeda Pak. Jangan salah paham. Kang Rama minta air dong. Doa apa minta? Minta. Berdoa bukan, kalau berdoa saya kafir. Berdoa kepada Kang Rama apa hukumnya? Sirik. Tapi kalau minta ke Kang Rama sirik enggak. Makanya ini satu juga nih, antara doa dengan permintaan disamakan. Allahu Akbar. Ini pembahasan yang memang
Karena pembahasan fikih dibawa ke akidah, dia salah alamat. Orang ini sakit gigi datang ke dokter hewan, sama-sama dokter yang didatangi, tapi ke dokter hewan datangnya. Ya bisa sih, ada juga sih kucing sakit gigi, ada kasusnya. Tapi obatnya beda. Sapi sakit perut, itu sampai bengkak kembung, badan perutnya bisa mati. Manusia lalu datang bengkak perutnya kembung, datang ke dokter hewan. Dokter hewan bingung, sama-sama mamalia sih. Sama-sama menyusui, tapi obatnya beda. Nah kayak gitu. Jadi kadang masalah fikih dibawa ke akidah. Illallahul wahid, kecuali Allah yang esa. Allah itu cuma satu, gak punya anak, gak diperanakan, gak ada keluarga Allah. Karena kalau berkeluarga, Allah misal punya anak, berarti punya istri. Ya kan? Ada ibundanya, punya istri, berarti punya mertua. Lah, berarti ini kalau Tuhan satu negara nanti terus punya Tuhan. Yang itu 3 kali. Kalau besar. Lagi kita bingung. Ini kayak film Naca. Kalau Tuhan semua punya keluarga kan bingung kita. Maka Tuhan itu esa. Yang sono salah mau dihukum cuma sepupu Tuhan. Nggak bisa. Nah jadi ini logika manusia yang kadang-kadang dibuang. Tuhan punya anak, punya istri. Itu kalau kita buka di buku-buku di babat tanah Jawa atau buku di babat tanah Jawa di mukadimahnya, bahkan di Bible, di kitab perjanjian lama itu di mukadimahnya ada indikasi-indikasi di situ. Jadi ada anak Tuhan. Nah Tuhan lihat anak manusia itu cantik-cantik, akhirnya mereka turun kawinlah dengan anak manusia. Maka manusia-manusia yang ada ini adalah cucu-cucu Tuhan. Sama cucu Tuhan jangan berantem. Allah. Al-Wahid Al-Ahad Al-Awwal, yang paling pertama. Maksud paling pertama itu enggak ada yang mengawali. Jadi karena Allah walam yakun syai'un ma'hu. Allah itu ada dan tidak ada apapun bersama Allah. Ketika Allah ada, tidak ada apapun bersama Allah. Maka kata Allah, saya ingin menampakkan kehebatan saya dan kesombongan saya. Saya adalah raja yang paling hebat. Maka saya akan menciptakan makhluk yang nanti makhluk itu perlu ke saya, yang saya bisa perlakukan dia suka-suka saya. Untuk apa? Untuk memuji saya. Jadi Allah ini ya, lahul hamd, segalanya pujian untuk Allah. Allah ciptakan makhluk, belum ciptakan makhluk. Siapa yang menciptakan kamu? Engkau ya Allah, bangga. Lalu dibikinlah makhluk ini perlu, punya masalah dia. Dibikin perlu, siapa yang bisa nolongin? Engkau ya Allah, bangga lagi. Makhluk ini lupa. Ujung-ujungnya kembali lagi ke Allah. Ya Allah, minta maaf, saya salah, banyak dosa. Dimaafin sama Allah kan? Saya maaf kan? Nah, kalau Allah Ta'ala menciptakan dunia ini semuanya, ruang, waktu, Allah Ta'ala ciptakan tempat, menciptakan waktu. Allah ada sebelum waktu dan Allah ada sebelum ruang. Maka Allah tidak berumur, tidak pula bertempat. Karena kalau bertempat berarti tempat lebih besar dari Allah. Padahal Allahu Akbar. Kalau dikatakan Allah duduk di atas arsy, berarti arasnya lebih besar daripada Allah. Berarti arsy memiliki kekuatan sanggup menopang. Mustahil. Ngapain Allah di arsy? Bukan urusan kita. Allah di langit. Pertanyaan saya sampai sekarang, langit itu di mana? Bapak naik ke atas, ketemu langit, atmosfer 7 lapis, terus ke atas luar angkasa. Di luar angkasa ketemu, paling ketemu apa alien? Allah bukan. Jadi 3 begitu Allah. Lalu langit di mana? Temu
planet yang paling jauh. Waktu namanya atau sekarang ditemukan terus di macam-macam planet. Cuman planet Namek yang ada di Dragon Ball itu si Kolok dan siapa Dendek ya, kita waktu masih bocah baca itu soalnya itu belum ketemu Pak. Atau dari galaksi mana sama saya itu kan di planet-planet juga belum ketemu. Nah ini nggak ada langit itu. Lalu langit di mana? Artinya Allah bukan bertempat. Maka meyakini Allah bertempat di langit itu salah. Kalau nggak Allah bertempat di mana? Di Kalimantan ada tempat, di Jonggol ada tempat, di langit. Sampai sekarang orang naik ke langit belum ada yang turun langit. Sampai ke matahari di atas matahari itu ada langit. Berarti gimana? Langit itu istilah Pak as-sama itu dari bahasa Arab as-sumu, artinya tinggi, ketinggian yang tidak ada batas. Artinya apa? Gak bisa dicapai oleh manusia. Di luar itu semua, selama masih dalam kolong dunia ini gak bakal ketemu Allah. Karena Allah bukan di dalam dunia. Allah menguasai dunia, bukan di dalam dunia. Jadi bahasa-bahasa ini yang kadang-kadang dipermainkan Allah bertempat. Ya kita bingung pada Allah. Aqrabu minkum min hablil warid, lebih dekat daripada tempat tali sendal. Berarti Allah di kaki. Jadi aqrabu min syiraqin alim, berarti Allah di kaki. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi yang di leher. Berarti Allah di leher. Di leher apa di kaki ini Allah nih? Benar nih. Kadang di langit pertama, langit ke-7. Yang mana satu? Allah tidak bertempat. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan tempat. Oke. Satu lagi, Al-Qadim, yang kekal, tidak ada akhir. Tidak ada akhirnya Allah. Jadi sifat Allah Qadim itu artinya Allah tidak ada akhir. Yang mengawali wal awalu wal akhir dan mengakhiri. Akhir itu kapan? Akhir itu ketika dunia ini hancur, waktu hancur, akhir. Tapi bukan berarti kehidupan sudah tidak ada. Allah ciptakan lagi akhirat. Yang mana di akhirat hanya ada ruang, tidak ada waktu. Jadi sudah tidak ada waktu. Manusia hidup abadal abidin selama-lamanya. Oke. Ini di antara beberapa pembahasan tauhid yang mudah-mudahan bisa dipahami. Ke depan kita akan lanjutkan lagi, ada banyak lagi perkara-perkara yang wajib kita imani, seperti adanya nikmat dan siksa di dalam kubur, tentang hari kiamat, Imam Mahdi, Isa bin Maryam, Dajjal dan seterusnya. Ini perlu kita wajib pahami satu demi satu supaya jangan sampai ada yang ngaku Imam Mahdi, jangan-jangan beneran kita ikuti. Ada yang ngaku Nabi Isa, ngaku Jibril, ngaku Tuhan itu enggak begitu. Jadi yang orang iseng kadang-kadang, tapi ada yang melindungi ya jadi, ada yang melestarikan jadi. Dan yang kita yang paling aneh, kok ada yang bercanda. Itu aja yang kita bertanya. Nah, inilah yang namanya hidayah. Hidayah dari Allah, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Yang jaga terus hidayah ini biar lurus sampai nanti kami meninggal. Demikian Bapak-bapak sekalian, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kita lihat. Cukup untuk mau tanya jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita terhadap teman, saudara, tetangga yang punya pemikiran yang menggampangkan saudaranya sesama muslim? Oh itu kafir, sedikit-sedikit kafir. Bagaimana kita menjelaskan ke mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, selalu kita doakan, selalu jaga silaturahim. Ya Nabi Muhammad SAW dulu berdakwah itu begitu. Orang menganggap Nabi Muhammad itu yang kafir, bukan mereka yang kaum musyrik itu kafir. Muhammad ini yang kafir, keluar dari ajaran kita yang sudah ada kata mereka. Nabi Muhammad tetap saja ikhlas. Jadi mayoritas kawan-kawan saudara-saudara kita yang terkena penyakit ini adalah orang awam. Awam yang baru belajar agama, belajar baru terjemahan. Rujukan utama pun masih Google, ya, masih Google rujukan utama.
Nah, yang sangat kita sayangkan mereka dapat satu doktrin, nggak boleh ngaji ke ustadz lain. Ini yang bahaya. Nggak ada Nabi Muhammad SAW mengklasifikasi ngaji ke Abu Bakar aja, jangan ke Umar, ternyata keras. Nggak ada. Yang jadi aneh ustadz sekarang ini kayaknya takut kehilangan. Apalah kita susah menyebutnya, kehilangan jamaah mungkin ya. Jadi nggak boleh tinggal ke tempat yang nanti tersesat. Ini yang bahaya, sehingga dia mau dengar berita itu nggak bisa, langsung di-cut. Pokoknya dari gurunya aja baru benar. Makanya orang kayak begini, yang kayak begini kita lihat kecondongannya kemana? Kecondongannya ke yang ilmiah, ayo kita ajak ke yang ilmiah. Jadi kalau bisa jangan dilayani dengan emosi. Jadi anggap apa ya? Anggap pepesan kosong aja nih, kayak bolot aja nih ngomong gitu. Nah, jadi yang kayak begini ini justru sangat kita kasihani, karena kebanyakan orang awam yang terkena. Ya kalau orang nggak awam nggak bakalan terpengaruh sama yang begitu. Logikanya aja, mau nggak kita bermusuhan sama orang lain? Kan nggak mau. Lah kok kita bilang sendiri yang beda? Kan pasti kita akan pikir, yang jangan saya yang salah, saya doang yang lain. Kan bingung, orang cuma pakai baju batik, kita pakai baju olahraga. Kan gak asik, kan? Berarti kita yang salah. Wah, ini salah hari kan ada cerita kondektur tuh di kereta api. Mereka, bapak salah tempat ini. Ini jurusan Bandung, bapak ke Surabaya. Keluar ini salah kereta. Periksa lagi kursi yang lain juga salah. Ternyata kondekturnya salah masuk kereta. Dia yang salah, orang kereta api itu Pak. Di Surabaya, ini jurusan Bandung nih kondekturnya. Masuk ke kereta di Surabaya, yang penumpang disuruh keluar. Dia yang salah. Ini nggak sadar nih kayak begini kan banyak. Ini yang kita khawatirkan. Nah, doktrin nggak boleh ngaji main-main. Selama bapak masih mau ngaji begini nih, bapak jangan ngaji sama saya aja, jangan-jangan saya sesatkan. Kan nggak tahu bapak ya. Kita kan kalau ngomong, ya kan kelihatan yang ngomong itu pasti kayak tukang obat. Pasti obat ini paling maju. Datang tukang obat yang lain lebih hebat lagi, lebih hebat lagi. Jadi memang pendidikannya memang jualan doktrin. Nah, sama, jangan kita mengaji ke satu orang, biar kita punya perbandingan. Tinggal di sini nanti kita banding-bandingkan, kita lihat kenyataan. Oh, saya cocoknya kemari, ya silakan. Tapi jangan pernah menutup kebenaran dengan isi. Jadi tetap didoakan, diajak biasa. Satu saat mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati. Karena memang sebagaimana dulu Allah membuka hatinya untuk bisa dimasuki ajaran tersebut, maka berarti juga tidak menutup kemungkinan Allah membuka hatinya untuk ajaran yang lain. Intinya begitu. Di Ikram dimuliakan. Kita tahu nih dia anti dengan ini. Ya kadang-kadang kita iseng, kita kerjain juga ya. Teman saya sholat subahnya mampang lebar itu sholat subahnya dia apatin kaki dia itu sengaja. Jadi orang tuh ngejar sampai lebar ke muka. Ya Allah, itu sholat sampai ngerjain orang itu kan jadi nggak bagus gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan baik saudara-saudara kita yang kayak begitu. Jadi mudah-mudahan terpanggil lagi untuk sama-sama berkumpul. Tidak secara semuanya salah, cuman untuk hal mudah mengkafirkan orang lain itu salah. Ajarannya yang lain saya tidak katakan salah, sebab perlu dibahas satu dan bisa. Cukup ya. Insyaallah nanti kalau ada mau nanya lagi saya masih. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa atina ma khairan wa tu'tis sahilin syafa'atina